Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Ketemu lagi dengan aku Najwa Aprilia Dewanti yang bakal nemenin kamu belajar hari ini. Hari ini kita bakal belajar tentang komponen pembelajaran. Yuk simak videonya. Jadi, tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi murid yang perlu dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran sendiri tidak hanya mencakup tahapan kognitif seperti mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan juga menciptakan, dan dimensi pengetahuan seperti faktual, konseptual, prosedural, motokognitif, tetapi juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan juga kolaboratif, serta profil belajar Pancasila, yaitu beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan juga mandiri. Secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek berikut ini. Yang pertama yaitu kompetensi, yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh murid atau ditujukan dalam bentuk produk yang menunjukkan murid telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Seperti contohnya adalah murid sudah memahami apa itu materi yang sudah diajarkan oleh guru. Yang kedua yaitu konten, yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu variasi. Variasi adalah keterampilan berpikir secara kreatif, kritis, dan juga tingkat tinggi yang perlu dikuasai murid untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Misal, mengevaluasi, lalu menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan juga sebagainya. Sekarang aku bakal jelasin ke kalian tentang pengertian materi pembelajaran. Jadi, materi pembelajaran merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Menurut National Center for Vocational Education Research, ada 3 materi pembelajaran, yaitu 1. Alat yang mendukung proses pembelajaran. Yang kedua, yaitu bahan yang mendukung proses pembelajaran, dan yang ketiga yaitu substansi pembelajaran. Sekarang aku bakal jelasin tentang jenis-jenis materi pembelajaran. Yang pertama yaitu fakta. Fakta adalah sesuatu yang berwujud kenyataan atau kebenaran. Lalu yang kedua adalah konsep. Konsep adalah berwujud pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil dari sebuah pemikiran. Yang ketiga yaitu prinsip. Prinsip adalah sesuatu berupa hal-hal pokok yang memiliki posisi terpenting. Lalu yang keempat adalah prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurut pada proses pembelajaran. Lalu yang kelima yaitu sikap atau nilai, merupakan hasil belajar aspek sikap. Biasanya sikap ini cenderung ke arah yang lebih baik. Gitu. Oke, selanjutnya aku bakal jelasin tentang cakupan materi pembelajaran. Yang pertama yaitu aspek kognitif, aspek efektif, atau aspek psikomotorik. Yang kedua atau keluasan materi. Dan yang ketiga yaitu kecakupan atau memadainya cakupan materi. Lalu aku bakal jelasin tentang apa sih kegiatan pembelajaran.
Kegiatan pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, aku bakal jelasin tentang metode pembelajaran. Apa sih metode pembelajaran? Metode pembelajaran berasal dari kata Yunani yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Metode pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari cara-cara yang melakukan aktivitas yang tersistem dari suatu lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan pembelajaran tercapai. Begitu. Selanjutnya, aku bakal jelasin tentang metode pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Metode pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan pengajarannya tercapai. Selanjutnya, aku bakal jelasin tentang apa aja sih macam-macam metode pembelajaran. Menurut Nana Sujana, terdapat bermacam-macam metode pembelajaran, di antaranya yaitu 1. Ceramah, yang kedua tanya jawab, yang ketiga diskusi, keempat resitasi, kelima kerja kelompok, 6. demonstrasi dan eksperimen, 7. Sosiodrama, 8. problem solving, 9. sistem regu, dan 10. latihan. Yang ke-11 adalah karya wisata, ke-12 survei masyarakat, 13 simulasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran apa aja sih? 1. Siswa atau peserta didik. Yang kedua, tujuan pelajaran yang akan dicapai. Ketiga, faktor materi pembelajaran. Keempat, situasi pembelajaran. Dan yang kelima, yaitu fasilitas pembelajaran. Keenam, faktor akumulasi waktu pembelajaran. Dan yang ketujuh, atau yang terakhir adalah guru. Selanjutnya, aku bakal bahas tentang kriteria pemilihan metode pembelajaran. Yang pertama, ada sifat guru. Yang kedua, ada tingkat perkembangan intelektual dan sosial anak. Yang ketiga, yang ketiga adalah fasilitas sekolah yang tersedia. Yang keempat, tingkat kemampuan guru. Dan yang kelima adalah sifat dan tujuan materi pembelajaran. Yang keenam, yaitu waktu pembelajaran. Yang ketujuh, suasana kelas. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah konteks dominan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, aku bakal jelasin tentang apa sih alat pembelajaran. Menurut Wijaya dan Rusian 1994, yang dimaksud alat peraga pendidikan adalah media pendidikan yang berperan sebagai perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga siswa tidak hanya bosan dalam meraih tujuan-tujuan belajar. Selanjutnya, aku bakal jelasin tentang tujuan dari alat peraga. Yang pertama, yaitu alat peraga dalam pendidikan memiliki tujuan supaya proses pendidikan lebih efektif dengan jalan meningkatkan semangat belajar para siswa. Yang kedua, alat peraga pendidikan dapat memungkinkan lebih sesuai dengan perorangan, di mana siswa belajar dengan banyak sekali kemungkinan sehingga belajar dapat berlangsung sangat menyenangkan bagi masing-masing individu. Yang ketiga, yaitu alat peraga mempunyai manfaat supaya pelajar lebih cepat beradaptasi antara kelas dan di luar kelas. Alat peraga dapat memungkinkan mengajar lebih sistematis dan juga teratur. Selanjutnya, aku bakal jelasin tentang sumber belajar ya, atau learning resources. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu.
Sumber-sumber belajar dapat terbentuk satu pesan berbentuk informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah orang, contohnya adalah guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karir, dan sebagainya. Yang ketiga adalah bahan, contohnya adalah buku, transparansi, film, slides, gambar, grafik yang dirancang untuk pembelajaran, relief, candi, arca, komik, dan sebagainya. Yang keempat yaitu alat atau perlengkapan, contohnya pengeras suara, komputer, radio, televisi, DVD, kamera, papan tulis, generator, mesin, mobil, motor, alat listrik, obeng, dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah pendekatan atau metode atau teknik. Contohnya diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, permainan, sarasehan, percakapan biasa, diskusi, debat, talk show, atau hal-hal lainnya. Lalu yang terakhir yaitu lingkungan, seperti ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, taman, kebun, pasar, toko, museum, kantor, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut akan digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Semua kegiatan mengajar belajar perlu dievaluasi, karena evaluasi dapat memberi motivasi bagi guru maupun siswa. Mereka akan lebih giat belajar, meningkatkan proses berpikirnya. Dengan evaluasi, guru dapat mengetahui prestasi dan kemajuan siswa, sehingga dapat bertindak yang tepat bila siswa mengalami kesulitan belajar. Bagi siswa sendiri, evaluasi merupakan umpan balik tentang kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya, serta dapat mendorong belajar lebih baik dan meningkatkan motivasi untuk menjadi siswa berprestasi. Nah, sekarang kalian udah ngerti belum tentang apa aja sih komponen pembelajaran? Segitu aja untuk materi minggu ini. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Bye!